Selamat pagi sahabat padi, jumpa lagi dalam channel padi Mari Menanam. Pagi ini Pak D akan menunjukkan koleksi Pak D di rumah Pak D. Ikuti apa saja koleksi Pak D yang akan Pak D bagikan ke sahabat Pak D. Ini penampakan rumah Pak D dari jalan menuju ke pintu gerbang utama. Pintu gerbang utamanya seperti ini. Dia Balinese style ya, jadi ada ukirannya. Pak D buat menyerupai kayak rumah zaman dulu ya. Pohon melati, ada pohon kenanga, kemudian ada kamboja besar ya. Kita coba naik. Tangganya agak curam, emang unik Pak D buat sehingga menambah kesan artistik dari rumah ini. Balinese style ya. Nah, Pak D menunjukkan kamboja yang pernah Pak D okulasi. Okulasi itu artinya disambung. Pak D juga pernah membuat videonya, yaitu okulasi dari sambung pucuk kamboja. Ini yang sudah berhasil disambung dengan kombinasi bunga yang lain dan sudah subur, sudah besar. Induknya adalah kamboja yang warna bunganya adalah kuning besar. Pak D kombinasi dengan merah. Nanti merah bunganya merahnya agak kecil. Ini merahnya merah lain yang namanya kalau di Bali namanya merah sidemale. Nah, ini pernah Pak D tutorialkan sebelumnya di video Pak D sebelumnya bagaimana cara mengokulasi agar yakin hidup seperti ini. Pak D belum buangin tali, belum dibuangin, biarin dulu sampai dia benar-benar kuat baru kita lepas. Ini tanaman yang ada di depan gerbang utama dari rumah Pak D. Di halaman depan, Pak D mempunyai beberapa tanaman Wijaya Kesuma yang sudah berbunga tadi malam. Sudah mekar-mekarnya tadi malam. Pak D punya 5 pot yang cukup subur ya. Kemudian di area ini juga Pak D punya sirih gading dan dipadu-padankan dengan pandan Bali. Pak D punya 2, kanan dan kiri, di depan rumah, di depan kamar tamu. Kemudian Pak D juga ada pohon jeruk limau yang Pak D kombinasiin dengan puring kuning untuk menambah kesan lebih asri. Kemudian di sini ada sirih merah. Sirih merah ini Pak D sudah pernah bikin tutorial penanamannya, bisa dilihat di video Pak D sebelumnya. Kemudian ada kombinasi kamboja dalam satu pot. Jadi dalam satu pot ini Pak D kombinasikan kamboja bermacam-macam jenis. Ada yang putih, kuning, merah kecil, merah besar dalam satu pot. Jadi dia akan selalu kecil ya, tidak bisa membesar. Kemudian di sini ada nanga dalam satu pot besar. Oke. Kemudian di area ini juga ada Pak D menaruh puring kecil ya, kombinasi puring mangkok seperti itu. Ini ada 2 pot. Kemudian di sini ada krokot merah. Krokot ini setiap hari berbunga untuk siang hari. Sebelahnya ada lidah buaya ini suka dibuat ini rambut oleh anak Pak D, istri Pak D, untuk mensuburkan rambut. Dia subur sekali, banyak sekali. Demikian untuk area
di depan kamar tamu. Oke, kita naik ke areal atas ya, di atas garasi. Di sini Pak D mempunyai satu gazebo buat santai. Gazebo ini dihuni oleh 2 burung truk-trukan. Ada kanari dan truk-trukan. Jadi gazebo Pak D padu padankan dengan satu kolam ikan yang sederhana. Dia panjang, melingkar, ya, melingkar seperti ulat. Ini filternya. Jadi, Pak D harapkan mempunyai nuansa yang nyaman di areal gazebo Pak D. Dan di sini Pak D menaruh pot-pot besar juga, di mana Pak D menanam pohon buah, tapi belum berbuah saat ini. Kemudian ada pohon bougainville, ada pohon kantil, kamboja, terus puring air. Kemudian, nah ini di 3 pot besar ini Pak D menanam jamu Bangkok. Tapi belum berbuah, masih relatif muda. Terus ada jambu kancing namanya, pernah berbuah, saat ini lagi tidak berbuah. Kemudian ada blimbing. 3 pot besar ini Pak D taruh di sisi sebelah kiri dari gazebo Pak D, sehingga menambah kesan asri dari area gazebo Pak D di kediaman Pak D ini. Demikian Pak D expose untuk area gazebo. Untuk area garasi Pak D kondisikan untuk 1 kendaraan dan beberapa 2 motor mungkin bisa masuk. Kemudian desainnya ya sederhana saja. Ini. Kemudian ini adalah pintu menuju ruang keluarga. Ya, ada beberapa step tangga naik menuju pintu ruang keluarga. Kalau menuju pintu ruang tamu, kita harus ke arah sini. Kita naik 2 anak tangga. Kemudian kita berbelok, naik lagi 2 anak tangga lagi. Oke. Lanjut. Di dalam kamar tamu ini, Pak D akan mengekspos ada 1 pot kecil. Dia adalah sirih gading dengan media air. Kemudian sini ada anthurium gajah. Kemudian ini ada keladi red star yang sudah Pak D pernah videokan tempo hari dan sangat mungil sekali, kecil sekali. Sangat unik, kecil, dan dia bisa tumbuh dengan subur walaupun kecil. Kemudian di sini ada keladi ungu, tadi nggak tahu namanya apa. Kemudian ada aglonema, subur sekali. Jadi di ruang tamu Pak D ini, Pak D pajang beberapa jenis tanaman yang berbeda sehingga menambah kesan asri dari kamar tamu ini. Kemudian di sini ada juga satu vas sirih gading yang tetap pakai media air. Oke. Di sudut ruangan juga ada satu rak kecil dengan kombinasi lidah mertua bulat, lidah mertua tanduk dengan anthurium gajah yang masih kecil. Nah, inilah area dari kamar tamu Pak D. Nah, ini area ruang keluarga yang luasnya sekitar 4 kali 7 meter. Masih kosong, cuma ada 1 kursi
dengan seperangkat elektronik. Ya, seperangkat elektronik. Kemudian di sampingnya ada satu kamar dengan ukuran 3x4. Ya, 3x4. Ini kamar pertama ya. Kamar pertama, mungkin bisa dilihat lebih detail. Kemudian ini kamar kedua. Kamar kedua ini berukuran 3x4,5. Dia agak panjang. Dia punya view ke arah dalam, di mana di dalam ini ada tempat terbuka, satu taman ya yang sederhana, cukup untuk menopang kesejukan dari kamar ini. Kemudian ini area dapur yang belum ada kitchen setnya, sederhana sekali. Jadi belum tertata untuk kitchen setnya. Ya, kemudian lanjut. Ini kamar mandi yang Pak D desain dengan style sederhana ya, minimalis, tapi cukup baik dengan perlengkapan yang sederhana. Oke. Dengan menggunakan ubin heksagonal. Lanjut ke arah taman tadi. Taman pada buat di dalam ruang, dalam halaman belakang, tujuannya untuk membuat sirkulasi udara semakin baik. Jadi udara akan selalu segar, berganti terus, tidak pengap. Dia terbuka sampai ke atas. Pak D coba kombinasikan dengan tanaman pandan Bali, kanan kiri ada 2, ada 1, kedua, kemudian ada anggrek, beberapa anggrek yang digantung di pohon kamboja. Di pohon kamboja, kemudian ada tanaman-tanaman lain yang juga sudah tumbuh subur. Di situ terlihat ada pot gantung, itu adalah Wijaya Kusuma. Kemudian di bawah Pak D kombinasikan ubin heksagonal dengan batu putih, batu hitam, kemudian dengan sirih gading. Dengan sirih gading dia subur sekali. Jarang sekali Pak D lihat dia layu atau bagaimana. Bagus sekali. Cuman harus selalu di maintain, digunting, dipotong, yang jelek dibuangin. Jadi dia akan memperlihatkan satu kondisi yang stabil. Nah, sebelah sana juga. Nah, demikian dari penampakan taman yang ada di rumah Pak D ini. Oke, demikian tadi Pak D sudah menunjukkan koleksi yang Pak D punya. Bonsai, ada aglonema, terus ada kelapa, ada sambung pucuk yaitu okulasi dari pohon kamboja, kemudian ada sirih merah yang sudah Pak D tayangkan di video sebelumnya. Semoga pengalaman Pak D menginspirasi sahabat-sahabat D untuk berkreasi lebih lanjut untuk tanaman bunga, tanaman hias Indonesia. Semoga semakin berkembang di kemudian hari. Harapan Pak D, kalau ada komen dan saran tolong di kolom chat. Semoga Pak D bisa merespon sesegera mungkin atas pertanyaan-pertanyaan atau saran dari teman-teman sekalian. Akhir kata Pak D ucapkan selamat berkarya, semoga sehat dan selalu sukses. Terima kasih.